dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Pada pertengahan 2019, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan perpindahan ibu kota baru yakni di luar Pulau Jawa. Adalah apa? Adalah ibu kota Nusantara yang akan menjadi calon ibu kota baru untuk Republik Indonesia. IKN sendiri dibangun untuk membangun identitas nasional serta meratakan perekonomian nasional. Saat ini saya sudah berada di titik nol ibu kota Nusantara yakni di Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Lantas, sudah sejauh mana progres daripada IKN ini sendiri? Simak liputan selengkapnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk pertama kalinya, pemerintah akan memindahkan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dengan nama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebenarnya, motivasi apa sajakah yang melatar belakangi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara? Tidak sedikit masyarakat Indonesia mempertanyakan keputusan pemerintah terkait hal ini. Peran Jakarta sebagai pusat segala hal, yang diantaranya pemerintahan, politik, perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya menjadikan aktivitas pembangunan dan perekonomian terkonsentrasi di Jakarta atau sekitar Pulau Jawa. Hal ini merupakan salah satu alasan pemindahan ibu kota baru. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara diharapkan menjadi solusi pemerataan pembangunan dengan mendorong pembentukan pusat perekonomian baru di IKN dan kawasan timur, mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mendukung terciptanya transformasi ekonomi yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Emas pada 2045. Rencana pembangunan IKN sendiri dimulai pada pertengahan 2022 dengan menggunakan dana APBN yang diguyur oleh Kementerian Keuangan. Beberapa waktu lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengunjungi IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Basuki menyebut progres tahap 1 telah mencapai 36%, sehingga seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan. Bahkan, ada beberapa progres pembangunan yang lebih cepat dari rencana. Antara lain, pembangunan bangunan gedung Istana Negara, kantor Presiden, dan penataan sumbu kebangsaan. Selain itu, Basuki juga mengatakan pembangunan Istana Negara dan kantor Presiden di IKN akan selesai pada Juni 2024, sehingga dapat melakukan upacara 17 Agustus 2024 di ibu kota baru tersebut. Ya itu, Juni semua sudah selesai, sehingga nanti Agustus insya Allah kita masih yakin bisa upacara di sini. Ini strukturnya sudah hampir selesai nih, nanti Agustus sudah mulai topping off, tinggal masang bilah-bilahnya itu. Nah ini dia pemirsa, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah ibu kota Nusantara, yakni tepatnya ada di Istana Kepresidenan IKN, yang memang untuk progresnya sendiri saat ini sudah mencapai 23,2% dan ditargetkan untuk selesai pada bulan Juli 2024. Nah saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa, di belakang saya ini
adalah akses pintu masuk menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Nah, di sebelah sana. Nah, kalau untuk di bawah kanan saya ini pemirsa, tepatnya di bawah kanan saya ini juga merupakan salah satu bagian dari Istana Kepresidenan yang akan dipakai untuk perkantoran dan juga lapangan untuk melakukan upacara. Nah, kalau untuk perkantoran dan juga lapangan ini ditargetkan untuk selesainya ada di bulan Juni 2024. Konsep dari Istana Presidennya pun tidak kalah unik, yakni desain gedungnya yang berbentuk burung Garuda mengepakkan sayap, yang merupakan simbol dari negara Indonesia. Istana Presiden ini akan dibangun di atas lahan seluas 100 hektar. Kawasan Istana Negara memiliki luas 50 hektar, sementara 50 hektar lainnya merupakan tanaman botani, dan luas area bangunan hanya 8%, sedangkan sisanya 92% akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Pada September 2023 ini, 16.000 rangkaian atau bilah-bilah sayap Garuda untuk kantor presiden sudah mulai dipasang. Selain itu, desain bilah-bilah tersebut dilahirkan oleh seniman senior Nyoman Nuarta. Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari Nusantara adalah konsep hutan yang berkelanjutan atau forest city. IKN diyakini akan menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia yang menerapkan konsep forest city. Dalam rancangannya, Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Future Smart Forest City. IKN tidak hanya menjadi kota cerdas dengan teknologi digital yang maju, tetapi juga akan menjadi kota ramah lingkungan dan menjadi ruang hijau yang dipenuhi hutan. Dan nantinya hanya 25% area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75 sisanya akan menjadi area hijau. Menariknya lagi, Ibu Kota Nusantara akan menerapkan energi hijau dengan membangun pembangkit listrik tenaga air, angin, dan tenaga surya. Dan hanya kendaraan bertenaga listrik saja yang boleh beroperasi. Masih dalam kunjungan yang sama, Basuki mengatakan konstruksi untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran BUMN, Bank Indonesia, rumah sakit, dan hotel akan segera dimulai di IKN. Sementara pembangunan rumah tapak menteri mencapai 18,26% dan kantor Kementerian Koordinator 1 mencapai 9,8%. Saat bulan Agustus nanti, akan ada 6 investor yang mulai groundbreaking di IKN. Mulai dari PT Pertamina, PT Pakuwon Jati Tbk, PT Medikaloka Hermina Tbk, Jakarta International School, dan Jambuluwuk Hotel. Selain perusahaan tersebut, badan usaha milik negara juga akan melakukan peletakan batu pertama mulai bulan depan. Basuki berharap mulainya pembangunan oleh ke-6 investor tersebut dapat menarik para investor lain untuk masuk ke proyek ibu kota baru ini, sehingga pembengkakan biaya pembangunan IKN dapat teratasi. Hotel Jambuluwuk, Rumah Sakit Hermina, kemudian Jakarta International School, hanya JIS ada lain lagi. Jadi ini dijelaskan kan? Jakarta International School, oke. Terus BUMN, Kementerian BUMN mau bikin, terus Pertamina, oh mungkin Pakuwon. Ya, yang satu Pakuwon. Yang satu Pakuwon, betul. Jadi sudah tetap 6. Yang groundbreaking itu. Iya. Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur pendukung kawasan IKN, yakni Bendungan Sepaku Semoy yang progres pengerjaannya sendiri sudah 93% dari target. Nantinya, Bendungan Sepaku Semoy yang akan menjadi sumber air baku untuk IKN. Basuki menjelaskan akan ada 2.500 liter air per detik dari Bendungan Sepaku Semoy yang akan menuju IKN setiap harinya. Bendungan Sepaku Semoy dilengkapi dengan rerumputan pada atas bendungan dan dialaskan bebatuan alam. Di depan bendungan dan rencananya, lokasi Bendungan Sepaku Semoy akan dijadikan salah satu tempat wisata di IKN. Ini sumber air baku untuk IKN. Sebesar sebetulnya Sepaku Semoy ini ada 2.500 liter per detik sumber air bakunya. Ya.
Yang 500 kita bawa ke Balikpapan, karena Balikpapan juga butuh air minum. Yang 2000 nanti di sini ada dibikin instalasi penjernihan airnya yang dengan teknologi bagus ya, untuk dibawa ke IKN 2000 liter per detik. Di samping itu ada intake sendiri dari Sungai Sepaku. Nah, sebesar berapa intake-nya? 3.000 liter per detik, itu juga untuk IKN. Jadi IKN nanti pada tahun 2025 kalau ini operasi semua itu sudah ada 5.000 liter per detik. Mungkin itu bisa untuk memenuhi sampai 2030 ya? Sampai 2030. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan, pasokan air dari bendungan akan dibawa lewat pipa sepanjang 17 km dengan diameter 1 meter. Nantinya, seluruh sumber air yang dipasok untuk IKN akan aman untuk langsung diminum. Dibawa ke IKN sepanjang kurang lebih 17 km, pakai pipa diameter 1 meter. Pipanya juga pipa baja, di dalamnya ada betonnya karena lapis ya Bu Dirjen ya, food grade namanya. Jadi kualitasnya airnya bisa diminum. Nah, nanti di sana itu bisa setiap orang dapat kurang lebih seharinya ukurannya 150 liter per hari per orang. Jadi ada pipa itu sedang berjalan juga. Jadi ini selesai, dibikin treatment plant, ya, instalasi pengolahan air, pompa, pasang pipa 17 km sedang berjalan. Dari Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur, Serliana Salsabila dan juru kamera Ridwan Hakiki, tim liputan CNBC Indonesia.